Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Permata Intan dari kelas PM 2022A dengan NIM 045. Di sini saya akan menjelaskan soal geometri analitik. Adapun soal nomor 1 sebagai berikut. Jika garis G dengan persamaan 4x plus y min 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang, dan garis H dengan persamaan 3x min 2y plus 2 sama dengan 0 memuat salah satu diagonal persegi panjang, maka tentukan 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang tersebut dan luas persegi panjang. Nah, pertama yaitu diketahui. Yang diketahui adalah garis G dengan persamaan 4x plus y min 12 sama dengan 0 adalah memuat salah satu dari sisi persegi panjangnya. Sisi persegi panjang. Oke. Kemudian garis H yaitu persamaannya 3x min 2y plus 2 sama dengan 0, yaitu memuat salah satu diagonal persegi panjang. Oke, nah selanjutnya yang ditanyakan ada 2, yaitu persamaan sisi 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang dan luas dari persegi panjang. Oke. Nah, selanjutnya yaitu dijawab. Nah, sebelumnya itu saya akan mengilustrasikan terlebih dahulu, yaitu ini adalah garis G yang memuat salah satu sisi dari persegi panjang. Kemudian ini adalah diagonal di salah satu atau yang memuat pada sisi persegi panjang, yaitu H. Nah, kan garis G dan H kan berpotongan sehingga dapat dibuat berkas garis. Misalnya yaitu garis L, karena L tegak lurus G. Sini garis L. Nah, sehingga L sama dengan atau kongruen dengan G ditambah lambda dikali H sama dengan 0. Nah, kita substitusikan, yaitu G-nya 4x plus ini adalah Y, plus Y min 12 ditambah lambda, yaitu 3x min 2y plus 2 min 0. Nah, 4x plus y min 12 plus 3x lambda min 2y lambda plus 2 lambda. Nah, kemudian dikumpulkan yang sama variabel x sama variabel x sama variabel y dengan variabel y-nya. Jadi 4 plus 3 lambda x plus 1 min 2 lambda y plus 2 lambda min 12 sama dengan 0. Karena tujuan kita adalah mencari gradien garis L-nya, sehingga 1 min 2 lambda y sebenarnya kita pindah ruaskan min 4 min 3 lambda
X min 2 lambda plus 12. Y sama dengan min 4 min 3 lambda dibagi 1 min 2 lambda. X min 2 lambda dibagi 1 min 2 lambda ditambah 12 1 min 2 lambda. Sehingga ditemukan ini adalah gradien garis L. Sehingga gradien garis L yaitu min 4 min 3 lambda per 1 min 2 lambda. Nah, selanjutnya yaitu menentukan gradien dari garis G-nya. Nah, gradien garis G. Nah, G kan 4x plus Y min 12, sehingga gradien G adalah min 4. Kan setelah ketemu nih gradien L dan gradien G. Nah, digambar juga diketahui ilustrasinya L tegak lurus G. Jadi karena L tegak lurus G, maka gradiennya atau nanti itu kita akan menentukan lambda nih. Maka gradiennya itu ML atau MG dulu kali ML sama dengan min 1. MG nya adalah min 4, ML nya yaitu min 4 min 3 lambda, jangan lupa dibagi 1 min 2 lambda sama dengan 1. Min 4 dikali min 4 min 3 lambda min 1 dikali 1 min 2 lambda. Ini adalah 16, min 4 kali 4, min 4 kali min 3 lambda adalah plus 12 lambda. Min 1 kali 1 min 1, min 1 kali min 2 lambda yaitu plus 2 lambda. Yang lambda dikumpulkan dengan yang ada lambdanya. Jadi ini kan pindah ruas ke kiri jadi 10 lambda. Yang 16 pindah ruas ke kanan sama dengan min 17. Sehingga lambdanya diperoleh min 17 per 10. Nah, kemudian disubstitusi nilai lambdanya. Nilai lambda sama dengan min 17 per 10. Biar tahu persamaan garis L-nya itu berapa, disubstitusikan ke persamaan garis L yang awal ini, yaitu 4x plus Y min 12 plus lambda kali 3x min 2Y plus 2 jangan lupa sama dengan 0. Kemudian 4x plus Y min 12 plus min 17 per 10 kali 3x min 2Y plus 2 sama dengan 0. L sama dengan 40x plus 10y min 120 di min 17 kali 3. Nah, min 17 kali 3 adalah 51x. Nah, min 17 kali min 2 yaitu plus 34y. Kemudian min 17 kali plus 2 itu min 34. Nah, L 40 min 51 min 11x. 10 tambah 34y plus 44y. Min 120 di min 120 min 34 jadi min 154 sama dengan 0. Nah, ini saya bagi dengan min 11. Ini jadi min 4. Kemudian ini jadi plus 14 karena saya dibagi min 11 seperti itu. L X min 4 plus 14 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya saya itu akan mengambil sebuah
titik pada garis H, yaitu XB titik B, XB, YB. Itu saya akan mengambil ya, dengan mengambil titik B, XB, YB pada garis H, dengan absis 0, maka G-nya yaitu 4x pada garis H ya, bukan pada garis G, pada garis H 3x 3xb min 2yb plus 2 sama dengan 0. Disubstitusikan, kan absisnya 0, jadi 3 kali 0 min 2yb plus 2 sama dengan 0, min 2yb, ini pindah plus min 2, jadi yb nya sama dengan 1. Ketahuilah titik atau garis B nya adalah titik B nya adalah 0,1. Kemudian saya akan membuat persamaan garis yang sejajar dengan garis G melewati titik B. Nah, sejajar dengan garis G berarti titik B, tak misalkan aja, misal B. Nah, saya gambar dulu. Ini kan titik B-nya di sini. Kemudian saya membuat garis sejajar dengan garis G. Nah, sejajar dengan garis G adalah garis B. Nah, sejajar dengan garis G, yaitu garis P melewati titik B, seperti itu. Karena sejajar, maka gradiennya sama. Karena sejajar, maka gradien garis G dan P sama, sehingga P langsung aja, P kan ketahui P nya itu langsung Y min YB, kemudian sama dengan, jangan lupa, MP ya, MP X min XB. Nah, seperti itu. Kemudian disubstitusikan, tinggal disubstitusikan saja. Karena satunya satu ya, min 1. MP nya berapa? MP nya kan sama dengan G, min 4. Min 4 X 0. Nah, ini kurang. Nah, Y min 1 sama dengan min 4X plus 0. P sama dengan 4X plus Y min 1. Nah, ini adalah persamaan P nya. Kemudian saya mau membuat persamaan garis yang tegak lurus dengan garis G melewati titik B. Nah, misal garis itu adalah K ya, misal K, maka gradien langsung aja MG kali MK sama dengan min 1, seperti itu. Nah, di sini kan tegak lurus dengan G, jadi di sini yang melewati B. Nah, ini adalah K. Bisa seperti ini. Sehingga karena MG dikali MG itu tegak lurus dengan K, maka MG nya kan min 4 ya. Sini.
4 kali MK sama dengan 1. MK nya yaitu 1/4 gradian MK nya. Ketemu gradian MK nya, tinggal dimasukkan ke persamaan K nya, yaitu Y min YB MK X min XB. Nah, Y nya kan masih gak diketahui, YB nya 1, MK nya 1/4, X min 0. Ini 4Y min 4 sama dengan X, gitu kan? Sehingga K yaitu X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis K. Jadi persamaan 3 garis pada sisi persegi panjang adalah G. Diikutkan G nya berapa? 4X plus Y min 12 sama dengan 0. L X min 4 plus 14 sama dengan 0. E 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Kemudian K X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan dari sisi atau persamaan garis dari sisi-sisi yang muat pada persegi panjang. Oke, selanjutnya adalah luas dari persegi panjang, yaitu bagian B. Nah, yaitu luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Nah, ini kan persamaan-persamaan yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian saya juga mensketsakan juga di sini karena nanti luas persegi panjang kan panjang dikali lebar seperti itu. Nah, pertama yaitu mencari panjangnya dulu. Mencari panjang adalah jarak antara titik B ini, titik B ke garis G, Nah, titik B ke garis G, sehingga panjang garis G nya ini 4, X nya 0 ditambah 1, Y nya 1 min 12, mutak jangan lupa, plus minus jangan lupa, akar 4 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, sehingga 4 kali 0, 0, dari 1 min 12 yaitu min 11 plus min akar 17, 4 kali 4 16, 1 kali 1 1 yaitu akar 17, sehingga 11 per akar 17. Ini adalah panjangnya. Kemudian di sini aja lebar. Nah, lebar adalah jarak antara titik B ke garis L. Nah, ke garis L nya ini, ke garis L, sehingga lebar yaitu L 1 kali 0 min 4 kali 1 kemudian 14. Nah, ini plus ya. Nah, plus 14 mutlak jangan lupa, plus min 1 pangkat 2 plus min 4 pangkat 2. 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, min 4 kali 1 min 4, min 4 tambah 14 yaitu 10, plus min 1 kali 1 1, min 4 kali min 4 16, 16 tambah 1 akar 17. Bentuknya hilang yaitu 10 per akar 17. Nah, rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar kan. Nah, panjangnya
11 per akar 17 dikali 10 per akar 17 sama dengan 110 per 17. Nah, jadi luas persegi panjang adalah 110 per 17. Nah, luasnya yaitu 110 per 17, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu diketahui O 0,0 dan garis G 4X plus Y min 12 sama dengan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu diketahui O 0,0 dan garis G 4X plus Y min 12 sama dengan 0. Tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, yang pertama yaitu kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui. Nah, yang diketahui adalah O yaitu 0,0, kemudian G garis G-nya 4X plus Y min 12 sama dengan 0. Kemudian ditanya tempat kedudukan titik-titik, tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, jaraknya ke garis G. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat dijawab. Nah, karena untuk mencari kedudukan titik-titik yang jaraknya itu terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G, maka dapat diambil titik T yang sama titik T yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, ke garis G. Nah, sehingga jarak O ke T sama dengan jarak T ke G. Nah, maka kita menggunakan rumus jarak yaitu XT min XO kuadrat ditambah YT min YO kuadrat. Nah, sama dengan ini juga rumus jarak 4XT plus YT min 12 bersamaan garis G per akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat mutlak, jangan lupa. Nah, kemudian kita dapat mensubstitusikan nilai XO dan YO nya karena diketahui. XT min 0 kuadrat plus YT min 0 kuadrat sama dengan 4XT plus YT min 12 per 16 tambah 1 yaitu akar 17. Jangan lupa. Nah, setelah itu akar XT kuadrat plus YT kuadrat sama dengan 4XT plus YT min 12 akar 17. Nah, karena saya kalikan kedua ruas kanan, saya kuadratkan kedua ruas kanan,
sehingga jadi xt kuadrat plus yt kuadrat sama dengan 4xt plus yt min 12 per ini jadi 17 ya, karena kuadrat. Nah, kuadratkan kedua. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita kali silangkan 17 ini ke ruas kiri jadi 17xt kuadrat plus 17 langsung plus 17 yt kuadrat sama dengan akar dari 4x ininya kita jabarkan 16xt kuadrat ditambah 4xt yt min 48xt kemudian plus 4xt yt plus yt kuadrat min 12 yt kemudian min 48xt min 12 yt kemudian 12 kali 12 min 12 adalah 144, jangan lupa sama dengan 0 ya, kalau sama dengan 0 juga jadi plus 144. Nah, kemudian selanjutnya kumpulin dulu 17xt kuadrat plus 17 yt kuadrat sama dengan 16xt kuadrat yt nya plus yt kuadrat. Nah, plus yt kuadrat plus yt kuadrat kemudian plus 8xt yt kuadrat plus 8 karena ini xt yt ditambah xt yt plus 8xt yt kemudian ini sama ini min 96xt kita jumlahkan yang sama kemudian xt yt kemudian min 24 min 12 yt sama min 12 yt min 24 yt setelah min 24 yt adalah plus 144. Nah, dicek kembali 16xt kemudian yt 4xt yt ditambah 4xt yt 8 yt ini 48xt dengan min 12 ada 96xt 4xt yt 4 yt ini min 12 yt tambah min 12 yt min 24 yt kemudian plus 144. Nah, kemudian baru kita tinggal luaskan ini disama dengan 0 jadi min xt kuadrat xt kena xt kan xt kuadrat ini jadi min 16 yt kuadrat yang sebelah sini sama semuanya yaitu plus 8xt yt min 96xt min 24 yt plus 144 karena kan saya kalikan dengan min 1 semua sehingga diperoleh ini xt kuadrat min plus 6yt kuadrat min 8xt yt ini plus 96xt ini plus 24 yt ini min 144. Nah, seperti itu. Jadi dapat jika ini kan masih ada bilangannya. Nah, jika ini dijalankan maka jika dijalankan dapat diperoleh x kuadrat plus 16y kuadrat min 8xy plus 96x plus 24y min 144 sama dengan 0. Nah, jadi dapat diketahui
bahwa tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap 0 sama dengan jarak jadi dapat diketahui bahwa tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G adalah tempat kedudukan titik tersebut, kedudukan titik tersebut adalah x kuadrat plus 16y kuadrat min 8xy plus 96x plus 24y min 144 sama dengan 0. Sehingga selesai. Jadi dapat diketahui bahwa atau dapat kita ketahui solusi dari soal nomor 2 ini yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G x kuadrat plus 16y kuadrat min 8xy plus 96x plus 24y min 144 sama dengan 0. Seperti itu.